Namaste, selamat bertemu kembali dengan saya Noviana Kusumawardhani untuk melakukan Soul Guidance untuk bulan September. Nah, di bulan September ini kita sebenarnya masih terimbas sedikit energi dari bulan Agustus ya. Dimana kalau Anda merasakan ya, Agustus ini cukup berat ya sebenarnya. Karena ada fenomena supermoon juga. Supermoon itu fenomena di mana biasanya satu bulan ada 2 kali bulan purnama. Nah, ini secara kosmik memang mempengaruhi energi. Jadi mungkin jadi sering sakit atau emosinya berat. Bahkan untuk saya sendiri ini bulan yang luar biasa, cukup membutuhkan kesadaran akan segala sesuatu fenomena ini tidak permanen ya. Misalnya dalam bulan ini saya kehilangan tante saya yang sudah seperti ibu saya sendiri, sahabat baik saya, dan bahkan kemarin 2 anjing saya diracun orang. Jadi ini memang secara energi membuat marah ya. Nah, tetapi ketika kita masuk bulan September ini, kebetulan kali ini saya memakai tarot sufi ya. Terus ini ada 3 kartu utama, yaitu Magician ya. Di sini simbolnya adalah The Alchemist dan Ace of Wands, dan juga ini The Chariot ya, The Chariot. Nah, ini memang satu fenomena dengan kartu The Alchemist ya atau The Magician ini sebenarnya kita sedang harus ibaratnya mengumpulkan kembali dalam satu kesatuan elemen-elemen diri kita yang terpencar-pencar karena energi api bulan Agustus ini. Jadi elemen api, air, tanah, dan udara sedang harus disatukan, yaitu apa? Baik tubuh, mental, emosi, roh kita sedang harus di-groundingkan. Ya, jadi sebenarnya ketika kita masuk bulan September ini, kita mulai harus berkoneksi kembali kepada energi bumi. Ya, energi bumi. Nah, koneksi-koneksi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk grounding. Ya, grounding itu seperti apa? Misalnya, Anda pengen punya restoran, ya. Kalau Anda menunggu misalnya uangnya banyak, mungkin nggak akan bangun-bangun. Tapi realita yang harus bisa dihadapi dalam kondisi seperti itu apa? Oke, aku akan belajar masak misalnya. Atau dengan elemen grounding ini adalah kembali kepada energi kita yang mendasar, yaitu tubuh. Jadi koneksi dengan tubuh harus lebih diperbaguskan ya. Jadi dan ini juga elemen di mana ada Ace of Wands ini, yaitu kita sedang harus mengembangkan atau membangkitkan the power within, kekuatan dalam diri kita. Jadi ada filosofi dari Syekh Siti Jenar, yaitu manunggaling kawula Gusti, yaitu kita kita dan Tuhan adalah satu. Bukan berarti kita ini Tuhan, tetapi kita sebenarnya punya sifat-sifat ilahi di dalam tubuh kita. Kita punya, Tuhan menciptakan misalnya. Kita juga bisa menciptakan, kita bikin nasi goreng atau bikin mie instan ya, itu kita meng-create nah ini yang harus dikembangkan dari diri kita, creation. Jadi kayak misalnya mungkin kita bertanya kepada diri kita, aku ini ingin memanifest apa dalam hidup ya, dan bertanya lagi, apa yang membuat aku tertahan untuk memanifest itu? Ketakutankah? Atau mungkin terlalu banyak pikir ya. Jadi kita sedang harus masuk ke dalam di bulan September, dalam arti ke dalam diri batin kita dan menjalankan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam bentuk nyata. Jadi ini ibaratnya action, moment of action, melakukan ya, bergerak. Jadi nggak cuma sekedar misalnya pengen punya pacar ya, kalau hanya di rumah Facebookan, ya mungkin pacarnya hanya ketemu di medsos yang mungkin 75% scam ya. Tetapi apa? Kalau aku pengen punya pacar, ya
aku bergaul. Aku senangnya baca buku, aku cari klub buku misalnya seperti itu. Bergerak, atau misalnya ingin dikenalkan orang, ya ditemuin dulu. Jangan ketika ingin punya pacar mau dikenalin orang, kita kayak detektif. Tingginya berapa? Jerawatan enggak? Kalau jawabannya kira-kira kok enggak memenuhi kriteria ideal kita bahkan kenalan aja enggak mau, ketemu aja enggak mau. Nah, ini artinya apa? Kita mensabotase. Jadi, di bulan September ini adalah bulan di mana sebenarnya kita mulai membuat keseimbangan. Ya, keseimbangan dalam arti energi. Jadi tidak hanya di ide, tapi pada realita. Pada realita yang harus kita jalankan sehari-hari. Jadi kita waktunya menggroundingkan, membuat nyata mimpi-mimpi kita. Ya, nah, karena hubungannya dengan elemen bumi ini juga cukup kuat ya, dan ditambah kombinasinya antara tanah dan api energinya. Makanya sebenarnya ini juga agak berpengaruh terhadap fenomena alam juga ya. Mungkin Anda ada beberapa kejadian, mungkin sudah terasa ya 2 hari yang lalu ada gempa. Nah, ini biasanya mungkin ada banyak fenomena, misalnya gunung berapi, erupsi atau apa mungkin akan ada terjadi di bulan-bulan September ini. Ini karena kombinasi tanah dan api, yaitu lava seperti itu. Tetapi kita jangan melihat ini sebagai sebuah bencana ya, karena misalnya ada erupsi sebuah gunung berapi, itu sebenarnya cara alam ini, bumi ini sedang membuat keseimbangan ya, karena apa? Di mana tanah ada gunung berapi itu pasti subur sehingga petani bisa menanam. Dan selain itu, spiritual orang-orang yang di atas tanah itu sangat besar. Itu mengapa sangat menjelaskan di mana ini hanya sekedar wacana ya. Mengapa di Jawa, di Bali tidak ada orang-orang suci yang terkenal, misalnya para nabi atau karena apa? Kita di Indonesia ini secara energi spiritual kita sejak zaman dulu kala sudah gemah ripah loh jinawi, orangnya lebih damai, lebih bisa berkoneksi dengan Tuhan, seperti itu. Jadi kita jangan melihat sebuah bencana sebagai bencana, karena itu teori cara alam menyeimbangkan ya. Bayangkan dunia ini kan memang layaknya hanya bisa dihuni oleh 2,5 miliar orang saja, dan sekarang sudah hampir 8 miliar. Berarti betapa tidak seimbangnya dunia ini. Jadi di bulan September ini saya membuat catatan sedikit ya tadi. Ada sebuah afirmasi yang bisa kita lakukan dalam bahasa Inggrisnya, my mind, body, and soul in perfect harmony. Jadi kita membuat keseimbangan antara alfa omega kita. Jadi karena tidak ada akhir, tidak ada awal, semuanya selalu berkesinambungan. Jadi semoga di bulan September ini kita yang chaotic energinya ini mulai bisa menyatukan kembali dan berkoneksi kembali dengan bumi. Dan saya sangat menyarankan di bulan September ini kita banyak-banyak bersedekah bumi. Semoga semua makhluk berbahagia dan terbebas dari penderitaan. Namaste.